Samurai Champloo adalah salah satu anime bertipe episodik. Episodik adalah di mana satu episode memiliki cerita tersendiri, dan terkadang satu episode tidak ada hubungannya dengan episode lain. Contoh anime episodik yang sudah sering kita lihat di TV yaitu Doraemon. Doraemon itu ceritanya per alat. Episode 1 tentang baling-baling bambu, di mana Nobita bisa terbang bebas di angkasa. Episode 2 tentang pintu kemana saja, di mana Nobita bisa traveling, self-healing, staycation, kemanapun yang dia mau. Nah, Samurai Champloo ini juga mengusung konsep yang sama. Setiap episodenya memiliki mini story. Akan tetapi, anime ini tetap memiliki satu premis utama, yaitu berkelana mencari seseorang. Konsep yang sama yang dipakai di dalam serial Kerasakti atau Sun Gokong. Kerasakti itu premis utamanya adalah berkelana mencari kitab suci. Lalu di tengah-tengah perjalanannya, mereka harus menghadapi berbagai macam rintangan. Kira-kira begitulah konsep cerita anime ini. Cerita bermula di sebuah kedai sederhana. Terdapat seorang perempuan bernama Fu yang sedang bekerja di sana. Kebetulan, anak dari gubernur daerah setempat sedang istirahat di tempat itu. Dia dan para pegawainya berbuat seenaknya mengganggu pelanggan lain. Tentunya Fu tidak tahan melihat semua ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak pejabat. Tak lama kemudian, seorang samurai pengembara bernama Mugen mampir mendatangi kedai itu. Dia berbicara dengan Fu dan bersedia membantu mengusir anak pejabat tersebut. Sebagai imbalannya, dia meminta makan secara gratis. Belum sempat bersepakat, tiba-tiba Fu tersandung dan menumpahkan teh ke wajah anak pejabat tersebut. Seketika suasana berubah menjadi menegangkan. Dia akan dihukum dengan dipotong satu jarinya. Lalu, dia pun berteriak menyepakati perjanjiannya dengan Mugen. Mugen segera bergerak menepati janjinya. Lalu dengan cepat, dia berhasil memotong tangan dari salah satu pengawal bernama Ryujiro. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Mugen melawan beberapa orang pengawal dan cukup bisa mengendalikan pertarungan. Di sisi lain, sedang terjadi keributan yang disebabkan oleh gubernur setempat. Dia adalah sosok pejabat yang rakus, korup, dan bertindak semena-mena terhadap rakyat jelata. Di tengah-tengah kerumunan tersebut, terdapat satu samurai pengembara bernama Jin. Melihat ketidakadilan di hadapannya, Jin tanpa ragu membela masyarakat yang sedang tertindas. Dia bertarung melawan 3 pengawal gubernur dan berhasil menang. Padahal 3 pengawal tersebut terkenal sebagai petarung terkuat. Akan tetapi mereka bertiga bisa dikalahkan begitu saja oleh Jin. Setelah itu, Jin segera pergi. Dan secara kebetulan, dia mengunjungi kedai tempat Mugen berada. Seketika itu juga langsung terjadi kesalahpahaman. Mugen mengira bahwa Jin adalah salah satu pengawal dari pejabat. 2 orang samurai pengembara pun saling bertarung. Dua-duanya sama-sama hebat. Mereka pun bertarung dengan seimbang. Lalu, ketika mereka sedang sibuk bertarung, Ryujiro menuangkan minyak dan membakar kedai tersebut. Hal ini membuat pertarungan Mugen terhenti. Mereka berdua tertimpa reruntuhan akibat kebakaran ini. Untungnya, nyawa mereka masih selamat. Akan tetapi mereka berhasil ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah setempat. Keesokan harinya, Jin dan Mugen akan dieksekusi di depan umum. Mengetahui hal ini, Fu tidak bisa tinggal diam. Dia nekat membantu Jin dan Mugen melarikan diri. Dia menggunakan kembang api untuk membuat distraksi. Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun melarikan diri bersama-sama. Fu ingin mereka berdua membalas jasanya. Dia meminta Jin dan Mugen untuk menemani perjalanannya untuk mencari seseorang. Fu mengatakan bahwa dia sedang mencari samurai beraroma bunga matahari. Mulai dari sini, mereka bertiga akan berkelana bersama-sama. Baru sehari mereka bersama, Jin dan Mugen sudah merasa muak. Hal ini karena Fu dianggap terlalu cerewet dan menjengkelkan. Mereka berdua pun berlari ke arah yang berbeda-beda dan meninggalkan Fu sendirian. Mugen mendatangi sebuah kedai dan terlibat masalah dengan Yakuza yang menguasai daerah setempat. Dikabarkan bahwa ada 2 kelompok Yakuza yang saling memperebutkan kekuasaan. Kelompok yang berurusan dengan Mugen ini menyebut diri mereka dengan nama Geng Nagatomo. Sempat terjadi keributan karena Mugen tiba-tiba mengambil makanan milik anggota geng. Kemudian keributan ini segera dihentikan oleh bos geng Nagatomo yang bernama Rikie Nagatomi. Dia salut dengan keberanian dan kemampuan Mugen. Dia memutuskan untuk mengajak Mugen untuk bergabung ke dalam Yakuza. Mugen pun mengiyakan ajakan ini. Dia tidak tahu bahwa dia akan terlibat dalam konflik yang rumit.
Untuk saat ini yang dia pikirkan hanyalah yang penting bisa makan. Sementara itu, Jin juga sedang berada di kedai lain. Dia bertanya kepada pemilik kedai apakah ada lowongan pekerjaan di daerah sekitar. Si pemilik kedai menjawab ada, yaitu lowongan kerja sebagai pengawal Yakuza. Lalu si pemilik kedai mulai menceritakan bahwa ada 2 Yakuza yang sedang berkonflik. Mereka adalah geng Nagatomo dan geng Kawara. Dulunya, kota ini dikuasai sepenuhnya oleh geng Kawara. Geng Kawara memiliki pemimpin yang baik hati yang bernama Heitaro. Mereka memanglah Yakuza, akan tetapi mereka sangat mengayomi masyarakat sekitar. Merekalah Yakuza yang berperan seperti pemerintah. Bahkan Yakuza lebih manusiawi dibanding pemerintah. Anjay, pesan Mortar. Namun semuanya mulai berubah ketika geng Nagatomo berkuasa. Mereka adalah Yakuza yang jahat. Mereka memiliki bisnis perjudian yang tidak adil atau tipu-tipu. Perjudian tersebut sudah merugikan banyak masyarakat dan sangat meresahkan. Selang waktu beberapa menit, 3 orang geng Nagatomo mendatangi kedai tempat Jin berada. Disusul oleh seorang anak yang ingin merebut kembali surat berharga yang disita geng Nagatomo. Si anak tersebut bernama Sosuke. Dan dia adalah anak dari Heitaro, anak pemimpin geng Kawara. Selama ini, Sosuke dirawat oleh orang kepercayaan geng Kawara. Mereka adalah Daigoro dan Osuzu. Saat ini, Daigoro sedang terjerat hutang akibat tertipu perjudian. Sertifikat rumahnya diambil secara paksa untuk melunasi hutang-hutangnya. Melihat semua ini, Sosuke tidak bisa tinggal diam. Dia nekat mengejar geng Nagatomo yang saat ini sedang berada di kedai. Tentunya Jin tidak tahan melihat Sosuke dihajar oleh 3 orang dewasa. Dia pun menghajar geng Nagatomo dan membuat mereka ketakutan. Akhirnya, sertifikat rumah Daigoro berhasil kembali berkat bantuan Jin. Tentu kejadian ini akan menyeretnya ke dalam konflik Yakuza. Tanpa sengaja, Jin sudah memihak kepada geng Kawara. Setelah kejadian ini, pihak Nagatomo mengambil Osuzu yang merupakan anak Daigoro. Osuzu dibawa dan diminta bekerja di rumah pelacuran untuk melunasi hutang-hutang Daigoro. Sementara itu, Fu tertimpa nasib sial dan terseret ke dalam masalah ini. Dia ditipu oleh geng Nagatomo dan dipaksa bekerja di rumah pelacuran. Di sana dia bertemu dengan Osuzu dan menjadi cukup akrab. Lalu, malam harinya, Jin bersama Sosuke mendatangi rumah pelacuran untuk membebaskan Osuzu. Di tempat tersebut, Jin, Mugen, dan juga Fu akhirnya dipertemukan kembali. Bagaimanapun mereka berpisah, takdir akan selalu mempertemukan mereka kembali. Jin dan Mugen sempat bertarung dan menciptakan keributan yang cukup besar. Lalu pertarungan mereka terhenti karena Rikie mengerahkan puluhan prajuritnya untuk menangkap Jin. Di luar dugaan, Mugen malah jengkel karena pertarungannya sudah dihalangi. Dia malah menghajar beberapa anggota Nagatomo agar bisa bertarung melawan Jin. Lalu keributan ini dimanfaatkan oleh Jin untuk melarikan diri. Dengan ini rencana mereka untuk menyelamatkan Osuzu telah gagal. Kejadian ini juga membuat Mugen tersadar bahwa dia sudah bergabung ke dalam kelompok yang salah. Setelah kejadian ini dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan geng Nagatomo. Keesokan harinya, Sosuke nekat mendatangi rumah pelacuran sendirian. Di sana, dia nekat membunuh salah satu anggota geng Nagatomo. Lalu, dia berhasil ditangkap. Konflik antara Nagatomo dan Kawara semakin memanas. Kedua pemimpin memutuskan untuk mengakhiri konflik dengan jalan perjudian. Heitaro akan melawan Rikie dalam pertandingan judi yang adil. Fu akan menjadi pelempar dadu karena dia adalah orang asing yang tidak memihak geng manapun. Setelah dadu dilempar, sayangnya Heitaro kalah dalam pertandingan ini. Dia pun melakukan seppuku atau bunuh diri untuk menebus kesalahan Sosuke. Namun bahkan setelah semua ini, Rikie masih tidak peduli. Dia tetap berbuat seenaknya dan ingin menang sendiri. Lalu di tengah-tengah konflik ini, Mugen tiba-tiba datang dan menghajar seluruh geng Nagatomo. Begitu pula dengan Jin. Kerjasama antara 2 samurai hebat ini telah berhasil menghentikan geng Nagatomo. Konflik antara 2 Yakuza akhirnya berhasil diselesaikan. Setelah itu, Fu, Mugen, dan juga Jin kembali melanjutkan perjalanan. Mereka pun berjalan cukup jauh dan sampai di kota Edo. Kota Edo adalah nama lawas dari kota Tokyo.
Pergantian nama Edo menjadi Tokyo dilakukan pada tahun 1868, bertepatan dengan bergantinya sistem pemerintahan di Jepang. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah dengan sebutan Restorasi Meiji. Revolusi tersebut adalah awal dari modernisasi di Jepang. Berkat itu, Jepang berhasil meningkatkan kekuatannya baik dari segi militer ataupun ekonomi. Lalu, pada tahun 1942, Jepang mengusir Belanda dari Indonesia. Lalu kemudian menjajah Indonesia. Tidak, Romusa. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pen cat rumah Anda. Itu tadi adalah fakta sejarah bersama Bra. Sekarang kembali ke anime. Ketika berada di Edo, mereka bertemu dengan orang Eropa bernama Isaac Singh. Dia adalah seorang pimpinan dagang dari perusahaan Hindia Timur. Dia adalah tamu negara yang sudah diberi izin khusus oleh Shogun. Pada masa itu, Jepang memberlakukan kebijakan negara tertutup. Orang asing dilarang berkunjung kecuali atas izin Shogun. Pada kesempatan ini, Fu mencoba bertanya kepada Isaac apakah dia mengetahui sesuatu tentang samurai beraroma bunga matahari. Isaac menjawab tidak tahu karena deskripsi yang diberikan sangat kurang. Isaac balik bertanya apakah ada petunjuk lain. Lalu Fu menunjukkan semacam gantungan kunci berupa tengkorak. Ketika Isaac melihat benda tersebut, dia sangat terkejut. Dia tahu bahwa benda itu adalah simbol terlarang. Dia menasihati Fu supaya tidak menunjukkan benda itu di depan pejabat pemerintahan. Lalu dia menyarankan Fu untuk pergi ke daerah Nagasaki. Tentu daerah Nagasaki berkaitan dengan simbol terlarang yang dibawa oleh Fu. Berkat petunjuk dari Isaac, mereka bertiga kini memiliki destinasi baru, yaitu menuju ke daerah Nagasaki. Mereka pun berjalan berhari-hari hingga akhirnya tiba di daerah Kansai. Di sana, Fu bertemu dengan seorang wanita bernama Yuri. Dia pun mendapatkan berbagai macam informasi baru dari Yuri. Yuri memberitahu Fu bahwa tengkorak yang dibawanya memiliki simbol rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Setelah dilihat lebih teliti, ternyata simbol yang tersembunyi di situ adalah salib, simbol agama Kristen. Yuri mulai menceritakan bahwa penyebaran agama Kristen dimulai di Pulau Ikitsuki. Pulau Ikitsuki merupakan pulau kecil yang berada di Nagasaki. Ini semua sudah sesuai dengan arahan Isaac. Fu mencoba bertanya kepada Yuri apakah dia tahu tentang samurai beraroma bunga matahari. Lalu Yuri balik bertanya apakah samurai tersebut bernama Seizo Kasumi. Fu sangat terkejut mendengar nama itu. Memang Seizo lah yang dicari-cari oleh Fu. Kemudian, Fu mengungkapkan bahwa Seizo Kasumi adalah ayahnya. Seizo sudah pergi dari rumah semenjak Fu masih kecil. Kini, Fu ingin bertemu kembali dengan ayahnya untuk meminta penjelasan. Oke, sekarang kita masuk ke fakta sejarah bersama Bra. Jadi, Samurai Champloo ini ceritanya masih tergolong fiksi, namun berdasarkan fakta. Anime ini terinspirasi dari sejarah Jepang, tepatnya setelah peristiwa pemberontakan Shimabara. Pada masa itu, pemerintahan Jepang masih dipimpin oleh Keshogunan Tokugawa. Di era Shogun Tokugawa, agama Kristen sangat dilarang. Ada banyak orang yang dibunuh hanya karena menganut Kristen. Hanya ada dua agama resmi yang diakui oleh pemerintahan Tokugawa, yaitu Shinto dan Buddha. Selain melarang agama Kristen, pemerintah juga bersikap semena-mena terhadap masyarakat. Mereka memungut pajak secara berlebihan hingga memicu kemarahan masyarakat. Akhirnya, orang-orang yang tertindas tersebut memutuskan untuk membentuk kelompok pemberontak. Para pemberontak ini isinya adalah kaum petani yang tertindas, orang-orang Kristen yang tertindas, dan juga para Ronin yang ingin melakukan revolusi. Dimulailah perang saudara yang menewaskan banyak orang. Baik dari pihak pemerintah ataupun pihak pemberontak, dua-duanya kehilangan banyak prajurit. Namun pada akhirnya, pasukan pemberontak berhasil ditumpas. Setelah peperangan selesai, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan negara tertutup. Tujuannya adalah supaya agama dari luar tidak masuk ke Jepang. Selain itu, pemerintah juga masih memburu penganut agama Kristen yang masih tersisa. Mereka yang selamat hanya bisa menjalankan peribadatannya secara sembunyi-sembunyi. Setelah insiden keagamaan tersebut, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mendaftar di kuil setempat. Para biksu juga diwajibkan untuk membimbing masyarakat untuk mengikuti ajaran Buddha.
agama Buddha benar-benar disebarluaskan secara masif guna untuk mencegah pemahaman agama Kristen. Memasuki era modern seperti sekarang, kuil Shinto dan Buddha banyak berdiri kokoh di dataran Jepang. Semuanya adalah hasil sepak terjang pemerintahan Tokugawa. Inilah fakta sejarah yang melatar belakangi anime Samurai Champloo. Oke, sekarang kita kembali ke anime. Seizo Kasumi atau ayahnya Fu adalah seorang penganut agama Kristen. Dia juga merupakan salah satu pemimpin pasukan pemberontakan. Setelah pemberontakannya gagal, Seizo pergi meninggalkan anak dan istrinya. Tujuannya adalah demi melindungi mereka, karena jika dia tertangkap, maka seluruh keluarganya juga akan dibunuh. Siapapun yang memiliki hubungan dengan penganut Kristen, semuanya akan diburu. Inilah alasan Seizo meninggalkan Fu. Namun, Fu masih belum mengetahui semua ini. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Ikitsuki. Tanpa disadari, mereka sudah menjadi incaran pemerintah. Beberapa hitman ditugaskan untuk memburu mereka. Salah satunya yaitu pria bernama Kariya Kagetoki. Dia terkenal sebagai samurai yang tidak terkalahkan yang bekerja di bawah pemerintahan. Untuk mencapai Pulau Ikitsuki dibutuhkan kapal. Lalu tidak disangka-sangka, Fu pergi menuju ke sana sendirian saja. Sedangkan Jin dan Mugen ditinggalkan begitu saja di dekat dermaga. Sesampainya di Pulau Ikitsuki, Fu ditangkap oleh 3 orang pemburu. Sementara di dermaga, Jin dan Mugen dihadang oleh Kariya Kagetoki. Sempat terjadi pertarungan antara Jin dan Mugen melawan Kariya. Dan sesuai reputasinya, Kariya memanglah samurai yang hebat. Jin dan Mugen sangat kesulitan menghadapinya. Tak lama kemudian, salah satu utusan pemerintah mendatangi mereka bertiga. Dia mengatakan bahwa Fu sudah tertangkap dan ditahan di Pulau Ikitsuki. Mugen diminta datang ke sana, jika tidak Fu akan dibunuh. Berangkatlah Mugen menuju ke Pulau Ikitsuki, sementara Jin akan berusaha menghadapi Kariya. Setelah cukup lama beradu pedang, Jin kalah melawan Kariya. Dia jatuh ke lautan, namun dia beruntung karena masih bisa bertahan hidup. Setelah mengalahkan Jin, Kariya segera menuju ke Pulau Ikitsuki. Sementara itu, Mugen akhirnya tiba di tempat Fu. Dia tidak tega melihat Fu dihajar. Dia pun mencoba melakukan negosiasi dengan musuh. Dia membuang pedangnya, lalu sebagai gantinya dia meminta Fu dilepaskan. Setelah itu pertarungan pun dimulai. Mugen dihajar habis-habisan oleh musuh. Dia kesulitan melawan karena tidak memiliki senjata. Kemudian dia melemparkan pisau tersembunyi dan berhasil mengejutkan musuh. Strateginya memang licik, namun mau bagaimana lagi, musuh juga berbuat licik karena menggunakan sandra. Mugen pun akhirnya berhasil mendapatkan pedangnya kembali. Kini, dia bisa mengimbangi serangan musuh dan akhirnya berhasil menang. Sementara itu, Fu akhirnya tiba di rumah persembunyian Seizo Kasumi. Fu mengatakan bahwa dia dan ibunya selama ini menderita. Dia mengungkapkan semua kekecewaan yang selama ini dipendamnya. Seizo pun hanya bisa terdiam dan mendengarkan semua omongan anaknya. Dia saat ini hanya bisa terbaring karena kondisinya yang sekarat. Bahkan penglihatannya juga sudah mulai rusak. Dia tidak bisa melihat putrinya yang kini sudah dewasa. Perasaan Fu saat ini sangat tidak menentu. Dia memang kecewa dengan ayahnya. Namun, dia juga bersedih melihat kondisi ayahnya. Selain itu, dia juga masih belum mengerti bahwa Seizo meninggalkannya adalah demi melindunginya. Tak lama kemudian, Kariya tiba di tempat persembunyian Seizo. Dia datang dengan perintah untuk membunuh Seizo. Seizo pun mempersilahkan Kariya untuk membunuhnya. Seizo mengatakan bahwa dia sudah siap mati. Dia juga sempat mengungkapkan kata-kata terakhir, yaitu meminta maaf kepada Fu. Setelah itu, Kariya pun menebasnya. Sayangnya, tugas Kariya masih belum selesai sampai di sini. Selain diperintahkan untuk membunuh Seizo, dia juga diperintah untuk membunuh semua anggota keluarganya. Nyawa Fu sekali lagi dalam bahaya. Lalu, Jin dengan gagah berani datang menghampiri Kariya. Mereka pun kembali bertarung. Kali ini, Jin menggunakan tubuhnya sendiri sebagai distraksi. Dia membiarkan dirinya terkena serangan. Berkat strategi ini, dia berhasil menghunuskan pedangnya kepada Kariya. Jin menyadari bahwa cara biasa tidak akan bisa mengalahkan Kariya. Inilah satu-satunya cara agar bisa mengalahkan Kariya. Pada akhirnya, Fu, Jin, dan Mugen berhasil melewati pertarungan ini. Setelah itu, Fu mendengarkan penjelasan dari kakek-kakek yang selama ini merawat Seizo.
Kakek-kakek itu mengatakan bahwa alasan Seizo meninggalkan Fu adalah supaya dia tidak ditarget pemerintah. Seizo adalah buronan negara. Siapapun yang memiliki hubungan dengannya akan dibunuh. Oleh karena itulah, dia pergi meninggalkan keluarganya. Fu akhirnya merasa lega setelah mengetahui semuanya. Perjalanan panjang mencari samurai beraroma bunga matahari akhirnya selesai. Fu, Mugen, dan juga Jin kini berpisah dan menyusuri jalan masing-masing. Dengan ini, Samurai Champloo tamat.